dipersembahkan oleh Nyaman berpuasa dengan kopi luwak. Selamat Idul Fitri ya. Pemirsa, salah satu alat yang paling bagus untuk meningkatkan semangat kerja yaitu dia minum kopi. Contohlah Hotman Paris yang minum kopi tiap hari jam 4 subuh dan akhirnya bisa sampai jam 10 malam masih bekerja seperti sekarang. Itu semua berkat kopi kesayangan Hotman, kopi luwak hitam premium. Jam 4 subuh saya tiap pagi sambil ngopi di kolam renang saya. Contohlah Hotman, tapi jangan lupa kopinya adalah kopi luwak hitam premium. Oke? Pak Raymond, memang apakah dunia digital itu sekarang adalah pelarian untuk mencari nafkah? Kayak kalau menurut aku sih... Kamu sendiri kerja apa sih? Gue penasaran ini. Wirausaha. Perusahaan apa tuh? Dikit-dikit investasi di bisnis. Oh, investasi bukan digital ya? Gitu loh. Digital juga ada banyak. Ya? Beberapa klien kita bantu untuk ngelakuin transformasi digital gitu-gitu. Ya. Emang dari dulu wirausaha sih. Ya. Nah tapi emang digital kalau lihat dari kemasyarakatan luas ya. Menurut Ya. aku tuh cuma kayak Hansaplast. Ya. Kalau misalnya digital freelancing, cari project di luar, itu kan cuma Hansaplast karena itu main di sektor informal ya mau nggak mau terpaksa harus ngelakuin itu gitu. Ya. Sebenarnya kalau solusi mutlaknya, ini kan masalah supply sama demand. Ya. Demand itu lapangan pekerjaan yang harus diciptakan. Ya. Ini nggak sedikit andilnya dari politik sebenarnya, masalah instabilitas politik itu. Ya. Pas perusahaan-perusahaan dari luar negeri investnya harusnya ke Indonesia, ke negara tetangga, harusnya Ya. buka pabrik di Indonesia, bukannya di Vietnam dan lain-lain. Berarti kan ini sebenarnya kalau solusi mutlak jangka panjang ya pemerintah harus bener-bener beberes sih gimana caranya mereka bisa pancing banyak banget investasi. Soalnya kalau dari lingkaran ekonominya, kalau menurut aku harus diberesin tuh di bagian sektor bisnis sama investasinya dulu. Tapi apakah Anda menyarankan agar generasi muda ini menekuni dunia digital? Karena itu sepertinya salah satu yang paling tren sekarang ini untuk mencari nafkah. Ya, itu Hansaplastnya kalau menurut saya sih. Cuma solusi sementara lah. Oke. Soalnya kan kalau dilihat sektor informal atau freelancer gitu, Ya. mereka tuh nggak membangun pekerjaan yang compounding. Ya. Analoginya habis gig, lepas. Habis gig, lepas. Jadi kayak 10 tahun kemudian asetnya tuh aset pekerjaannya tuh nggak compounding gitu. Kalau sedangkan sektor formal kan ada jenjang karirnya, skillnya naik dan lain-lain. Kalau dilihat dari seluruh masyarakat Indonesia, saya rasa itu nggak solusi yang mutlak gitu loh. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini nggak ada kerjaan gitu, Ya. coba deh belajar YouTube atau Google Ya. gimana cara grafik desain, video Benar. editor, carinya tuh dari luar negeri bukan dari Indonesia. Benar. Itu bisa jadi solusi jangka pendek, tapi solusi jangka panjangnya ya pemerintah harus bisa memancing investasi untuk membuka lapangan pekerjaan yang Jadi padat menurut karya. Anda ini salahnya siapa? Generasi muda yang malas, yang kurang skillnya atau pemerintah? Opini aku pribadi salah pemerintah. Hah? Dari zaman prematur di industrialization, Ya. di mana harusnya negara-negara maju tuh ada kontribusi manufakturnya tuh gede. Karena itu cara paling gampang untuk menyerap warga-warga yang low skill. Ya. Pelan-pelan naik level dan lain-lain, tapi tiba-tiba ke-skip sekarang kita semua di sektor jasa gitu loh. Gimana di Ibu DPR? Menurut Ibu gimana? Hari ini saya menyampaikan, kami di Komisi 9 menyampaikan kepada pemerintah untuk membuat pendidikan vokasi, pendidikan skill, Ya. berbasis skill, Ya. teknologi, Ya. kemudian agriculture, Ya. banyak bang. Jadi Ya. istilahnya gini, kan kita punya banyak BLK. Ya. Di seluruh kementerian juga ada BLK. BLK komunitas, Masalahnya BLK kita ini itu alatnya udah jadul-jadul, Ya. instrukturnya juga nggak ada. Ya. Nah kalau itu kemudian dibenahi oleh pemerintah, ya pendidikan vokasinya jalan, maka rakyat Indonesia yang sekarang ini dalam apa namanya bonus demografi itu bisa menyerap tenaga kerja baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan pasar tenaga kerja dalam dan luar negeri. Ya. Jadi keahliannya itu disesuaikan bang dengan pasar tenaga kerja dalam dan luar negeri. Ya. Nah, abang bayangin aja, kita di Indonesia ini banyak sekali lembaga-lembaga pendidikan perawat. Ya. Ya. Itu dibuka luas sekali oleh Dikti. Ya. Makanya saya ngamuk-ngamuk sama Dikti. Seperti mengobral ya, izin untuk membuka sekolah perawat. Ya. Tetapi kualitasnya tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi Iya, syarat. sehingga ketika dikirim ke luar negeri, Ya. misalnya Jepang minta, kemudian Arab Saudi minta, yang negara-negara lain minta untuk ini nurse, itu tidak terpenuhi, malah Ya. ngambilnya dari Filipina. Filipina, ya. Karena memang skill kita nggak sesuai. Tidak sesuai. Nah, itu juga yang kemudian kami sampaikan kepada Dikti, jangan lagi ngobral izin,
tapi lebih kepada kualitas. Ya. Nah ini yang harus dibenahi pemerintah. Yang dibilangin Raymond tadi betul. Ya. Memang pemerintah yang salah. Ya, mau nggak mau kita harus ngomong begitu dan ini harus dibenerin. Ya. Nah, tapi jangan juga kemudian kabur aja dulu. Kalau saya nggak setuju dengan kabur aja dulu. Kabur aja dulu itu bagus. Enggak. Gini Bang. Penganut kabur aja dulu. Kalau saya berarti dapat kerja di luar negeri. No, kalau saya penganut nabur aja dulu. Nabur. Apa itu? Menabur dulu, menabur kebaikan, menabur motivasi dan sebagainya. Karena Nabur begini, versus nabur. mau kerja keluar Bagaimana bisa nabur? Bokek Bu pengangguran. loh, kabur mau pakai apa juga? Di luar Ya. negeri itu nggak gampang juga cari kerja. Ya. Jadi kalau mau pergi ke sana yang skillnya cukup kayak Raymond ya no problem. Tapi yang saya bilang tadi, yang tadi dibilang tadi sama Raymond, dibilang tadi sama Timbul, dibilang tadi sama beliau, yang tingkatnya hanya SMP, no skill, Ya. mau kabur aja dulu, mau kabur kemana? Mau kabur kemana ya? Ah, iya. Ya Ibu Ida. Ya. Itu kalau memang istilah kabur aja itu nggak tepat karena memang tingkat pendidikan kita rendah dan skillnya Nggak cukup. Begitu ya? Iya, artinya mereka yang kabur ya pasti punya modalitas, meskipun ada mereka kelompok yang bondo nekat istilahnya orang Ya. Jawa Timur. Bonek. Bonek begitu. Tapi kan faktanya memang demikian. Saya kira yang menjadi penting itu kalau disebut tadi pemerintah belum membangun ekosistem. Jadi Ya. nggak bisa juga hanya parsial begitu. Itu Ya. yang sebetulnya harus diperhatikan begitu. Dan menurut Ibu ini akan makin parah nggak karena kelahiran anak semakin tinggi, penduduk semakin banyak, akan makin parah nggak tahun-tahun ke depan? Iya, kalau tidak ada ketegasan pemerintah untuk memulai tadi membangun ekosistem, termasuk kemudian kita bisa mencontoh negara lain, investasinya tuh di sumber daya manusia. Kalau dia sumber daya alamnya terbatas, misalnya seperti itu. Jadi- nah, ini yang harusnya dilakukan. Bonus demografi itu, Bang, nanti bisa jadi disaster demografi kalau dia tidak diolah dengan baik. Jadi pembenahannya itu mulai dari mana? Aku pusing nih. Ya, pembenahannya itu mulai dari mana, Bu? Kalau saya termasuk yang percaya investasinya di pendidikan. Investasi di Iya, pendidikan. kemanusiaannya, Sumber sumber daya daya manusia. manusia. Karena Jadi kan maksud gini ya. Ibu mau makan gratis dikasih ke pendidikan gitu? Kalau saya lebih melihatnya seperti itu, karena apa? Karena saya tidak terlalu yakin bahwa dengan makan bergizi gratis itu nutrisi akan membaik gitu. Tapi ketika kita mengalokasikan dananya untuk pendidikan, kita bisa invest dalam jangka menengah dan jangka panjang. Ibu Irma setuju? Nggak setuju. Nah, Kenapa begitu? Karena menurut saya dana pendidikan tuh di Kementerian Pendidikan tuh paling tinggi hari ini. tapi kan dipakai untuk macam-macam tujuan. Nah itu dia, itu yang harus dibenerin Iya. gitu. Bayangin aja, distribusinya nggak sesuai. Benar. Malah banyak karena dipakai untuk tidak fokus untuk pendidikan. Enggak lah, orang dibikin seminar sana, seminar sini. Benar. Ya perjalanan dinas kemana, perjalanan dinas ke sini, yang nggak selesai-selesai. Coba kalau didistribusikan sesuai. Dan ada guru yang gajinya 600.000 sebulan. Itu dia. Jadi Nah kalau gimana itu bisa semua ya? dibenahi, Ya. pendidikan 9 tahun itu udah bagus, kemudian ditambah dengan adanya beasiswa bagi Tapi anak-anak duitnya dari mana? cerdas. Bukan dipakai untuk makan gratis. Enggak semuanya, Bang. Oke. Kan kita tahu anggarannya. Saya di DPR tahu anggarannya Tapi kan seperti apa. pendidikan, Bu Irma, termasuk yang didesentralisasi. Jadi kemampuan daerah itu juga menjadi sangat penting, Bang. Jadi begini, masalahnya juga harus dipahami, ya namanya otonomi daerah itu juga menjadi masalah. Iya, Iya. iya. Banyak sekali namanya program pusat itu di daerah nggak jalan. Iya. Karena Nah. memang pendidikan, kesehatan itu kan kalau mengacu pada Undang-Undang 23 tahun 2014 adalah urusan pemerintah yang sifatnya konkuren. Konkuren, iya. Pemerintah pusat dan, Dan pemerintah pemerintah daerah. daerah. Nah, sekarang kan persoalannya adalah misalnya makan siang bergizi ini baik, penting iya, tapi harus tepat sasaran. Betul. Nah, alokasi yang tadinya kan nggak mungkin juga kelompok masyarakat anak-anak menengah ke atas dikasih lagi. Ya. Jangan-jangan dia uang sekolah Jadi menurut Bapak pembenahan mulai dari mana? Coba Nah, singkat. jadi memang tentunya satu bahwa pemerintah harus membuka lapangan kerja. Nah, lapangan kerja yang akan dibuka kecenderungannya adalah yang berorientasi pada teknologi. Ya. Sekarang SDM-nya harus diperkuat. Disiapkan. Pelatihan-pelatihan yang berorientasi pada teknologi dan sebagainya itu harus diperkuat. Terima kasih. Pak Raymond. Ini pendek. Mulai Simpel dari nih, mana? Simpel nih. Ya. Lapangan pekerjaan kan problemnya kan. Ya. Berarti harusnya yang diprioritasin adalah
bisnis yang memberikan lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan. Iya kan? Contoh, ada nggak insentif jangka pendek Ya. untuk semua pelaku usaha di seluruh Indonesia, mau itu UMKM, mau itu swasta, mau itu konglomerasi. Pemerintah do something biar mereka membuka itu lebih lebar. Tapi kemarin contohnya, kalau nggak salah ada satu isu tentang yang sektor informal mau diformalkan. Ya. Which sebenarnya kan pekerjaan itu dibebankan dengan biaya yang lebih, jadi bisa meresikokan pekerjaannya malah makin dikit gitu. Ya. Jadi hal-hal kecil itu tuh kayak mesti diperhatiin biar kayak semua bisnis ini bisa memperluas lapangan pekerjaannya gitu. Siapa nih bisnis-bisnis yang memberikan lapangan pekerjaan paling banyak, berikan insentif untuk Tapi mereka. memang biar itu mereka benar kata Ibu Irma itu, salah satu itu loh yang tekstil itu loh ya. Yang dari Cina begitu banyak masuk, padahal kalau dibuka di Indonesia akan menyerap tenaga kerja yang sangat banyak ya. Iya, padat karya itu. Tapi Kalau diskresi soal pajak, mohon maaf, banyak juga nih perusahaan-perusahaan yang ngemplang pajak. sifat manusia. Masalahnya Sifat Pak, manusia. Masalahnya pengawasnya nggak jalan. Ya, Kalau ya. pengawasannya jalan, tentu pengemplang pajak ini nggak akan lakukan itu. Ya. Yang main juga orang pajak sendiri. Sampai hari ini kalau nggak salah rakyat yang punya NPWP masih hitungan di bawah 10 juta ya. Ya, Ya. betul. Di bawah 10 juta ya, padahal di Kelapa Gading pengusaha bakmi banyak banget. mungkin nggak ada. Iya. Aduh, pusing kita mulai dari mana. Tapi kalau soal kabur aja dulu. Sayalah salah satu contoh putra Indonesia yang kabur aja dulu tahun 88 ke Sydney, Australia. Cuma saya modalnya sudah kuat. Saya sudah backgroundnya pengacara. Dan saya gabung dengan kantor pengacara terbesar di Australia 4 tahun. Makanya sekarang aku udah jadi dengan penampilan sangat yakin begini. Oke? Oke lah, ketemu lagi di Hot Room. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.